Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ketemu lagi Sobat Maing. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama seorang maestro. Dia bisa nari, dia bisa nopeng, dia juga jadi pemain topeng, dia juga pegang musiknya. Dan dia adalah salah satu cucu terakhir dari maestro tari, ya. Saya mau sebutin namanya takut salah. Mendingan langsung aja saya kenalin. Nih, Bang Andi Supardi. Iya, Bang. Ya. Bang Andi Iya, Bang. sebagai cucu terakhir. Cucu apa anak sih, Bang? Cucu. Cucu terakhir dari Ibu Kinang Ibu dan Bapak Kinang Jiun. dan Bapak Jiung. Jiun. Jiun dia adalah maestro tari ya, Ibu Itu Kinang. pendiri topeng Betawi. Pendiri topeng Betawi. Sejak 1918. Sejak 1918. Bayangin saat itu dia udah ngedirikan satu grup kesenian Betul. pertunjukan yang namanya topeng. Iya. Nah, itu Bang, alamatnya di mana sih Bang? Yang enak gitu, mungkin ada nanti teman-teman Maing mau manggil Ya. atau itu kan. Iya. Alamat saya nih. Alamat sekretariat ini topeng. Alamat saya sebetulnya itu di daerah Kampung Cisalak, Kampung Cisalak. Jalan Radar Auri, atau Jalan Jalan Gadok Raya, Gang Kenanga, RT 06 RW 07, nomor 51, Cimanggis. Cimanggis, Yes. itu masuk wilayahnya Depok ya. Depok. Oh. Bang. Teleponnya Bang, teleponnya. Sebelum Nomor- kita ngomong yang lain nih. Nomor telepon saya kalau mau istilahnya memanggil topeng atau memanggil apa aja deh tentang tarian, tentang apa, 0822 99 661497. Nah, ntar juga ada tuh kita catet tuh. Abang kan sebagai cucu terakhir nih. Ya. Bontot ya, Bontot, anak. yang diwarisin buat nerusin grup ini. Ya. Namanya Topeng Cisalak. Topeng Cisalak. Topeng Makinang. Topeng Makinang yang ada di Kampung Cisalak. Betul. Malah sekarang lebih terkenal dengan Topeng Cisalak. Iya, Tahun berapa Abang mulai ikut nih? manjak-manjak. Manjak-manjak atau manggung-manggung deh gitu. Manggung, ya. Saya awalnya tahun 74, Bang. 74. 74 udah belajar manjak sama Baba Dali sama Baba Kisam. Tuh. Oh, Baba Dali, Baba Kisam. Mm. Pertamanya nih Bang, Ya. kalau kita misalnya Abang ikut manjak, ikut manggung itu apa sih yang dipelajarin Bang? Oh gitu. Apa kayak teater sekarang kali belajar-belajar apa napas atau apa gitu? Kagak, Bang, kalau di zaman saya belajar manjak tahun 74 itu langsung nonton, langsung praktek di panggung, langsung ngeliatin, langsung diajarin, udah bisa ya belajar sono pengen tahu, dicoba ini anak bisa apa enggak, itu enggak ada latihan dulu, enggak ada. Oh, jadi langsung ngikut, langsung Ikut, diajak. diajak. Nah, teman-teman Bang Maing, Iya. acara ini nih lengkapnya, Bang Andi juga ada di YouTube-nya LKB. Jangan lupa kalau mau lihat lebih lengkap, ya. Begitu. Subscribe juga. Lanjut, Bang. Iya, Bang. Saya dengar kan Abang juga pernah ke luar negeri. Itu main lenong juga di sono. Enggak, kebetulan karena saya itu yang dibutuhkan suka main musik, terkadang juga dibutuhin nari. Nah itu berangkatnya ke luar negeri mungkin salah satunya tarian Betawi yang diajak dan ya bisa nari bisa musik. Awalnya itu, Bang. Oh, jadi selama menempa di grup lenong ini, grup lenong topeng, Topeng. Abang tuh belajar nari. Belajar nari, Belajar manjak, belajar main, jadi mainnya jadi gitu jadi kan. pemain Jadi pemain banyol, topeng, banyol, jadi main musiknya juga. musiknya juga. Tari yang dipelajarin tari apa Bang? Awalnya itu saya belajar nari topeng gegot. Topeng gegot itu sebagai pembuka pertunjukan topeng. Betul, di bagian pertunjukan topeng di segmen tari. Segmen tarinya. Iya, Bang. Nah, saya jadi inget nih. Apa itu, Bang? Kalau nonton topeng, yang saya inget itu ada tari
yang belajar, "Po, saya mau belajar nih." Oh, gitu itu tuh. Itu namanya apa tuh? lipet gandes. Lipet gandes itu Iya. yang paling didemenin sebetulnya. Itu ciri khas pertunjukan topeng Betawi. Heeh. Topeng istilahnya topeng Cisalak itu yang namanya disebut udah bagian bodoran, Bang. Itu udah bagian bodoran tuh. Bodoran. Karena iya, main iya. sarung. Heeh, pengen gini Ya. gitu kan. Nah, kebetulan tuh saya nggak ngalamin, Bang. Kenapa? Karena mungkin masing-masing nih di zaman saya, misalnya angkatan saya Amung, ada Bu Kartini. Nah, saya ini dilihat mukanya mungkin bukan muka komedi, bukan muka lucu. Jadi itu saya nggak pelajarin ngalamin lipet gandes, main sarung. Nah, saya di peranan lain karena itu yang dibutuhkan pemain atau bodoran atau lipet gandes itu yang bisa ngelucu, yang mukanya mendukung, yang mengelawak lah belajar. Salah nggak kalau saya pernah lihat Bang Mandra juga pernah main lipet gandes tuh? Nah, salah satunya karena itu Bang Mandra itu mendukung dengan wajahnya. Itu kan seperti itu. Misalnya Mastur, adiknya tuh ya. Adiknya Bang Mandra pada zamannya saat itu saya manjak juga angkatan saya. Terus yang terakhir tuh almarhumah Omas itu pernah ikut main topeng nggak? Yang siapa tuh? Omas. Oh iya. Pemain juga, main panggung juga gitu. Iya Bang, tetap kalau yang namanya cucunya Bapak Ziun, Ibu Ginang itu semua pemain topeng. Oh, jadi artinya mereka itu memang turun temurun sebagai keluarga seniman ya, keluarga kesenian yang menggeluti topeng, grup topeng. Iya. Bang, kalau boleh tahu ini sekarang itu grup topeng ada berapa sih yang Abang tahu nih? Nah, gini saya ceritain ya, grup topeng yang ada di Jakarta atau di Betawi yang kebetulan ada di antaranya kalau di Kampung Duku namanya Topeng Setia Warga, pimpinan dulu Bang Haji Bokir, almarhum. Terus di Gandaria namanya pimpinannya Nirin Kumpul. Nah, kalau di Ciracas itu Ratnasari pimpinannya Bapak Kisam. Nah, mereka itu cikal bakalnya dari Kampung Cisalak karena itu semuanya anaknya Bapak Jiun. Oh, jadi berawal dari topeng Kinang yang di Cisalak. Iya. Itu mereka mecar deh tuh. Bikin grup masing-masing di wilayahnya. Betul. Gitu. Dan sekarang generasinya sudah pada meninggal, diterusin sama anak cucunya. Iya. Abang kan cucunya nih. Betul. Terus yang topeng Haji Bokir almarhum itu diterusin sama Sabar. Yang di Ciracas itu diterusin sama Bang Bang Sukirman. Kalau yang Haji Nirin itu diturunin sama Bang Ocit sama Linda, sama Yudi, Oh, gitu. Iya. Nah, saya yang di Cisalak ini yang dimandatkan, saya udah dipercaya sama Bapak dari almarhum pada saat itu saya diturunin sebagai pimpinan topeng Cisalak. Pada saat itu ada Bang Madi, ada Bang Tong, ada semuanya dikumpulin. Saya disetujui bahwa yang nerusin mimpin topeng Cisalak saya. Jadi itu Bang. Iya, tadi Abang sebut Bang Madi tuh udah kemarin setelah bekas istrinya ya. Iya. Meninggal seminggu ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Dia juga nyusul juga ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga deh semuanya dikasih jalan yang enak gitu ya Bang ya. Ada nggak Bang kesan-kesan Abang dipanggil manjak nih atau manggung gitu? Misalnya mau main hujan lah kagak jadi gitu atau udah dikasih persekot dibatalin gitu. Banyak banget Bang. Kenangan salah satunya nih. Wah, gatel tanahnya itu mau nerima ini sesuatu. Jujur, emang nggak sengaja. Kalau kenangan saya suka dukanya itu banyak banget. Nah, yang manjak kalau dari tahun 78 kan lumayan lama. Saya tuh dari kalau jalan nggak jauh. Kalau nggak saya ngalamin jalan tuh nggak jauh kecuali zamannya Mama Matua Kinang di tahun 30-an. Kalau saya jalan sama Bu Kartini sama Delia Mamung itu dari Cilangkap. Waktu dibangunnya Hankam itu belum jadi Hankam, itu saya nyebrang ke Kampung Keramat itu jalan. Iya, Kampung Keramat. Kaunduk Ranggon itu jalan manjak ngalamin. Pernah saya manjak itu yang namanya waktu itu kan masih di bawah, belum ada level, belum ada ditaruh ada yang namanya hujan kebocoran.
itu namanya orang Pondok Ranggon masa adanya dengan bikin panggung, atasnya cuma talang, itu yang kebocoran. Dan pernah ngalamin yang namanya panggungnya, kan kalau panggung dulu kan nggak pakai besi tuh, itu pengaging yang bikin. Kadang-kadang tuh alasnya levelnya itu cuma hanya dari bambu tuh, bambu nih disusun gitu bang, banyak. Oh, bambu Jadi, blonjor-blonjor gitu aja. belakangnya bambu tuh masih ada ujungnya. Yang terkadang di situ suka patah, yang suka doyong, itu ngalamin lagi main miring ke kiri, miring ke kanan pernah. Dan juga ngalamin namanya di Kampung Keramat, kalau main di Sasak Diki di Keramat itu nggak dibayar sama duit bang. Wih. Jadi dibayar sama beras. Oh, beras. Iya, sama beras. Amel lauk-lauknya nggak? Oh, perlu apa nasinya kali. Jadi enggak. Jadi dibayar separoh pakai beras, karena itu yang kebanyakan nyumbang beras ya gitu. Bawa pulang 2 karung 3 karung. Jadi dibagi dah sama bagi-bagi sama yang lain-lain deh itu. Iya. Nah, tuh teman Maing ngobrol-ngobrol ame Bang Bang Andi ini memang sangat mengasihkan. Apalagi cerita pengalaman-pengalamannya. Nggak bakalan kelar, ya. Kita nantiin aja yang lain lagi, ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.